Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdaril azim. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 2 MI Mumtazah yang Mr. Ali sayangi. Pada pertemuan kali ini Mr. membuat satu video terkait tentang akhlak terpuji yang kalian pelajari. Akhlak terpuji artinya adalah akhlak yang baik. Akhlak disebut juga biasanya akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah atau akhlak yang mulia gitu ya. Pertama yang kalian akan pelajari di term 2 kali ini adalah syukur nikmat. Syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diterima. Itu adalah syukur nikmat. Kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, telah berikan kepada kita. Nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Bahkan kalau mau dinilai itu tidak ternilai. Para ulama membaginya menjadi 3. Ada namanya nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Nikmat jasmani adalah nikmat tubuh atau badan. Badan kita ini adalah pemberian Allah, anugerah dari Allah yang itu perlu disyukuri, itu perlu diterima kasihi gitu. Bagaimana cara berterima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan berupa jasmani itu? Pertama kita harus mengetahui nikmat jasmani apa saja yang termasuk nikmat jasmani. Di antaranya adalah paru-paru kita untuk bernapas, mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, mulut kita untuk berbicara, hidung kita untuk menghirup, dan lidah kita untuk merasakan, tangan untuk memegang dan menulis misalnya, kaki untuk berjalan. Itu anggota tubuh, disebut namanya nikmat jasmani yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu ada cara mensyukurinya. Cara mensyukuri nikmat jasmani berupa anggota tubuh tersebut adalah kita jaga baik-baik anggota tubuh yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, yang telah diberikan Allah kepada kita. Mata kita gunakan untuk hal-hal yang baik, mulut kita gunakan ketika berbicara dengan baik, telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik, itu kaki kita gunakan untuk berjalan yang baik-baik. Itu paru-paru kita jaga, kita rawat dengan cara rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi, menghindari makan makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Itu cara mensyukuri nikmat jasmani, termasuk mensyukuri nikmat jasmani. Lalu ada namanya nikmat rohani, satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang itu tidak terlihat oleh mata kita namun dapat dirasakan oleh jiwa kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat akal pikiran kita sehat, nikmat rasa bahagia, nikmat ingin maju, nikmat ingin belajar, nikmat ingin berbuat baik. Itu semua adalah anugerah dari Allah berupa rohani. Kita bisa beragama Islam, itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi dan rasul, pada hari kiamat, kepada qadar yang baik maupun yang buruk yang telah ditetapkan Allah. Itu pemberian dari Allah, tapi tidak bisa dilihat, tapi dapat kita rasakan gitu. Begitu juga kita dapat melaksanakan menjadi orang yang beragama Islam. Rukun Islam diantaranya ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji misalnya. Itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang besar, namanya nikmat rohani. Ada kesehatan, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain mungkin ada yang sakit, kita diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, juga kesehatan
akal pikiran kita dapat belajar terus-menerus, dapat membedakan benar dan yang salah, mana yang harus didahulukan. Kita bisa menangkap satu pemahaman tentang pengertian tentang agama, tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, dan kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah. Itu juga nikmat rohani yang harus disyukuri, ya. Ada banyak ya tadi, ada sifat-sifat terpuji. Ingin maju juga termasuk nikmat rohani. Kita ingin menjadi orang yang lebih baik terus-menerus, ingin belajar, ingin rasa menghormati, itu juga bagian dari nikmat rohani. Cara mensyukuri nikmat rohani yang telah Allah berikan adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita giat belajar, rajin belajar, karena sudah dikasih kesehatan akal, kesehatan ingin maju. Kita diberi kemampuan untuk menangkap yang baik-baik berupa keimanan, kita sambut itu. Berzikir juga misalnya, dan mengucapkan alhamdulillah, itu juga di nikmat jasmani juga sering melafalkan kalimat alhamdulillah atau kalimat hamdalah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Itu ya, nikmat rohani. Lalu ada yang ketiga, dan nikmat rezeki. Nikmat rezeki adalah nikmat yang berupa harta dan benda. Harta dan benda itu adalah pemberian dari Allah. Harta benda itu atau rezeki itu diantaranya adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian kita. Pakaian kita ini pada hakikatnya pemberian Allah. Bagaimana? Karena terbuat dari kapas misalnya, terbuat dari kayu dan sebagainya. Benangnya itu pada dasarnya dari Allah. Ada setelah nikmat pakaian, ada nikmat sandang, pangan, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Semua itu pemberian Allah pada hakikat. Tumbuhan-tumbuhan itu yang menumbuhkan Allah, tanaman-tanaman itu yang menumbuhkan Allah, bumi-buminya Allah gitu. Jadi segala makanan dan minuman itu, air hujan juga yang menurunkan juga Allah, yang menyuburkan tanaman dan bumi ini. Kita harus mengetahuinya itu, ya. Setelah makanan ada tempat tinggal, papan. Tempat tinggal kita ini pemberian Allah. Ada yang rumah, ada yang kos-kosan, ada yang apartemen, ada yang pondokan, ada yang macam-macam tempat tinggal itu. Ada yang flat, ada yang villa, semuanya itu nikmat rezeki. Selain nikmat pakaian, makanan dan minuman serta tempat tinggal, itu ada nikmat, ya, rezeki itu ada elektronik, ya. Semua perangkat pembelajaran hari ini elektronik misalnya, diantaranya handphone, televisi, radio, internet, wifi, semuanya itu nikmat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa macam-macam, ya, bisa laptop, juga bisa mobil, kendaraan, alat transportasi, semuanya itu juga nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada uang, harta itu ada uang, ada emas, ada perhiasan, semuanya itu rezeki dari Allah. Semua itu ada cara mensyukurinya. Cara mensyukurinya diantaranya adalah kalau kita dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, maka kita harus bisa berbagi kepada orang yang tidak punya gitu. Apalagi di masa pandemi ini misalnya. Contoh, kalau kita punya buku kita dipinjam oleh teman kita pinjami misalnya. Atau kalau kita punya uang, teman kita yang mau minjem, kita pinjemi. Tapi kita izin orang tua dulu, karena kita kan nggak punya uang sendiri, ya. Itu cara mensyukurinya. Kita belanjakan uang itu yang pada yang baik-baik diantaranya. Terus mengucapkan banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah juga. Itu cara mensyukurinya berbeda-beda antara nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Contoh juga bisa berinfak dan bersedekah kepada tempat masjid atau juga ke madrasah atau sekolah-sekolahan yang di situ menegakkan la ilaha kalimatillah, agar kalimat-kalimat Allah ini tegak di muka bumi ini, agar ajaran Rasulullah ini terus ada. Maka kita diberi rezeki oleh Allah lebih, maka kita harus membaginya. Itu, ya, cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita, baik nikmat jasmani, baik nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Selanjutnya ada namanya
akhlak terpuji selain syukur nikmat, ada hidup sederhana atau hemat. Hidup sederhana itu artinya hidup pertengahan, hidup yang tidak berlebih-lebihan, hidup tidak berlebih-lebihan, tidak boros juga tidak pelit. Jadi antara boros dan pelit ini adanya namanya hidup pertengahan, namanya hidup sederhana, namanya hidup hemat. Tidak seenaknya menggunakan air ketika wudhu, tidak berpakaian yang terlalu bermewah-mewahan untuk sosialita dan sebagainya. Itu juga tidak pelit. Ketika kita memiliki harta juga jangan sampai kita nggak makan berhari-hari, hartanya itu dikumpulkan saja tapi nggak makan berhari-hari kecuali puasa gitu ya. Atau kita nggak pakaian compang-camping rusak semuanya karena kita mau hidup sederhana, tidak seperti itu. Tapi kita gunakan secukupnya, seumumnya, pertengahan gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai Rasulullah SAW mengajarkan tentang kesederhanaan itu, hidup hemat. Rasulullah pimpinan manusia, orang yang terbaik di muka bumi ini. Beliau itu sampai ditangisi oleh Sayyidina Umar ketika beliau tidur di tikarnya itu dari pelepah kurma. Setelah itu membekas di kulit-kulitnya. Sedangkan Romawi dan Eropa penuh dengan materialistik, penuh dengan kekayaan dan buah-buahan, namun Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW beliau wafat, itu juga tidak meninggalkan bangunan yang megah atau arsitektur yang indah, karena tidak itu yang dibangun Rasulullah adalah akhlaknya, yaitu sifat kesederhanaan. Rasulullah pernah ditawari juga oleh malaikat bagaimana butiran pasir di gurun ini dijadikan emas. Rasulullah tidak memilih itu. Rasulullah pernah juga ditawarin gunung untuk dijadikan emas, namun Rasulullah tidak memilih itu. Rasulullah lebih memilih hidup sederhana, dan itu alhamdulillah cocok dengan kehidupan yang baik ya, termasuk akhlak yang terpuji. Boleh menjadi orang kaya asal kekayaannya itu digunakan untuk kebaikan umat Islam. Nah, yang penting jangan sampai sifat berlebih-lebihan dalam hal menghemat harta atau pelit, tidak membaginya menumpuk-numpuk saja, tapi pelit untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk orang tuanya atau untuk kakaknya, untuk keluarganya nggak dibagi atau tidak diberikan kepada yang hak, itu juga nggak boleh. Tapi boros-boros membelanjakan harta seenaknya, membuang-buang uang ketika di mall tanpa dipertimbangkan juga tidak boleh. Kita harus hidup sederhana, hemat dan tengah-tengah. Karena kalau mubazir itu temannya setan ya. Lantas yang ketiga adalah akhlak terpuji yang kalian pelajari. Ada namanya tawadu atau rendah hati. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati ini artinya tidak sombong, juga tidak minder. Rendah hati tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki ini kepada orang lain. Ketika berbicara tidak meninggi sehingga membuat orang lain itu merasa tersakiti. Tidak, biasanya itu orang intinya tidak sombong ya, tidak sombong juga tidak minder. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu tawadu dalam soal agama itu. Itu yang kalian harus pelajari. Jangan sampai menjadi orang yang sombong sebagaimana Fir'aun, Qarun dan Namrud, itu yang manusia-manusia sombong sudah dilaknat oleh Allah. Kita menjadi orang yang rendah hati saja. Meskipun kita kaya harta, meskipun kita tinggi pangkat, meskipun kita keturunan orang yang baik, kita harus menunjukkan kepada manusia rendah hati. Jangan kita tonjolkan kelebihan-kelebihan kepada orang lain, kecuali kalau memang sedang perlombaan itu pun juga ada etikanya itu. Ketika kita berkompetisi dalam hal baik itu ya, anak-anakku semua kelas 2, semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran meskipun dengan video yang sederhana ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.